ketahanan pangan, swasembada pangan melalui ikan lele ini bisa menjadi kekuatan besar ya di Kabupaten Biak Numfor ini, dan menjadi tadi satu peluang kepada masyarakat bisa dimanfaatkan untuk menjadi lapangan pekerjaan dan kesejahteraan tersendiri untuk masyarakat. Sangat mudah untuk dibudidayakan, masa panennya juga, maka barangkali mungkin dengan adanya permintaan pasar yang cukup tinggi juga, ini membuka lapangan pekerjaan dan peluang-peluang usaha ke depan, Kak. Halo, apa kabar bagi semuanya? Ini hadir lagi kita di podcast RRI dan spesial sekali. Ini tidak di dalam studio, tapi terlihat jelas bahwasannya kita di luar. Dan lebih spesial karena ini langsung dari area kolam budidaya air tawar Kodim 1708 Biak Numfor, Papua. Nah, spesial karena apa? Di sini selain sejuk gitu ya, terasa lebih fresh, segar sekali. Nah, salah satu yang inovasi gebrakan yang dilakukan dari Kodim 1708 Biak Numfor adalah upaya juga kita mendukung program nasional dalam swasembada pangan, bagaimana ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Biak Numfor maupun Supiori, karena dua wilayah kerja adalah dari Kodim 1708 Biak Numfor adalah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Bayangkan aja tadi kita udah keliling-keliling di sini, bukan hanya ada tanaman ataupun komoditi-komoditi yang ditanam seperti cabai dan lain-lain, tetapi yang spesial karena kita ada di kolam budidaya air tawar, ya tepatnya di kolam lele nih. Ini dia. Ini akan kita obrolkan. Sudah bersama saya ada Pak Dandim, Pak Komandan Kodim 1708 Biak Numfor, Bapak Letkol Infantri Marsen Sinaga, Sarjana Hubungan Internasional MHAN. Halo Pak, apa kabar? Baik, Boki. Selamat siang. Oke, terima kasih loh kita udah kunjungi di sini. Ya, terima kasih Bu Oki ini. Baik, selain Pak Dandim, kita akan lebih dekat juga berkenalan dengan mitra, karena beliau ini yang akan ceritakan, karena ini menarik. Terkait untuk lele, pastinya kita membutuhkan yang namanya pakan ya, makanan, kemudian olahannya seperti apa. Nah, ini akan disampaikan oleh mitra dari Kodim, ada Pak Markus Yahya Paskalis Situmorang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, oke. Ya, selamat bergabunglah dengan kita semua di sini. Terlebih nanti kita ingin tahu seperti apa juga yang sudah dilakukan dari sisi mitra ya. Pak Danim, ini kan nggak ujuk-ujuk nih kalau langsung ada membuat dalam artian langsung akan ada kolam lele, budidaya lele. Kita flashback dikit. Apa sebenarnya sih yang melatar belakangi sampai Dandim 1708 Biak Numfor ini dengan dua wilayah kerja yang ada itu akhirnya membuat seperti ini? Baik, terima kasih Bu Oki atas kesempatan yang diberikan melalui program RRI. Jadi kami di sini Komandan Kodim 1708 Biak Numfor, Letnan Kolonel Infantri Marsen Sinaga, memperkenalkan diri secara singkat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kenapa sih yang melatar belakangi pembuatan kolam budidaya air tawar komoditi ikan lele ini. Ya, pada dasarnya yang pertama kami menindaklanjuti program unggulan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Marulis Manjunta, di mana yaitu kegiatan ketahanan pangan. Jadi ini mulai awalnya ini dari kapan ya Pak? Tahun kapan? Jadi kita mulai dari awal pembangunan kolam itu awalnya Desember tahun 2023. Sampai kurang lebih kami bangun 3 minggu dan mulai dari kita siapkan bagaimana penyiapan kolamnya sampai penyiapan bibit sendiri juga kami siapkan. Jadi kami bibit ini tidak beli. Jadi kami pakai indukan lele yang memang sudah ada kami siapkan, dan kami juga di sini tidak ujuk-ujuk juga membangun kolam lele ini. Jadi kami tidak mau membangun secara asal ya, kami mengajak. Nah, kebetulan di Kabupaten Biak Numfor ini ada salah satu seorang, kami bilang masih muda lah ya, yang memiliki keilmuan. Kebetulan beliau ini lulusan dari perikanan yang memiliki pengetahuan yang cukup bagus ya. Kebetulan juga
sudah membudidayakan ikan lele, ikan nila, dan pernah mengirim ekspor ke Piting. Nah, jadi kami mengajak rekan kami, yaitu mitra kami, Pak Markus, yang memang dari beliaulah kami banyak belajar. Ya, jadi banyak belajar bagaimana pembuatan kolam ini, ya, supaya kolam ini menjadi kolam yang sangat standar. Ya, karena kolam ini ada beberapa spesifikasi, baik dari permanen, ya, bioflok, ataupun menggunakan kolam tanah. Jadi kami menggunakan kolam yang permanen dengan standar keilmuan yang kami dapat dari Pak Markus ini. Karena kan ini akan berdampak pada ini ya, hasil dan perkembangan. Iya, karena ini berdampak pada bagaimana pemeliharaan, ya, kemudian bagaimana kita hasilnya yang berkualitas. Karena ini akan dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Oke, ini menarik nih Pak Dandim. Nah, dengan dibangunnya mulai dari 2023 ya, kemudian dengan mitra yang ada, nah tentu juga akhirnya ini edukasi diberikan pada para personil prajuritnya juga untuk bagaimana untuk memahami, untuk mengetahui, karena setidaknya kan ini ilmu baru juga nih Pak. Betul Bu Oki. Ikan lele ini kan ikan yang kanibal, artinya ketika dia lapar tidak diberi makan itu bisa memakan temannya, ya, makanya pola makan itu harus betul-betul kita jaga, ya, kita jaga. Nah, kemudian juga ada beberapa keilmuan yang memang di luar ini, yang di luar pengetahuan kita, ya, apabila hujan deras itu ikan lele ternyata tidak boleh diberi makan, karena mengandung air hujan itu kan mengandung zat basa yang tinggi, sehingga sangat tidak baik untuk memberi makan pada saat hujan sedang berlangsung. Nah, ilmu itu ini ilmu itu yang kami dapat dari ini, dan luar biasa, dari 15.000 kita peningkatan menjadi hampir kurang lebih 23.000 kolam ikan yang sudah kami besarkan, kami pembesaran, dan saat ini sudah dikonsumsi baik konsumsi perumahan, perorangan, maupun dikonsumsi baik restoran maupun warung-warung, itu sudah kurang lebih hampir 12 ribuan. Udah dikomersilkan lah ya. Udah dikonsumsi lah, dikonsumsi 12.000 lebih. Karena kita di sini berprinsip budidaya. Kita berharap ya kita bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Ya, kami berharap masyarakat menerima asupan ikan yang segar, Bu. Karena kita ketahui kita di sini juga bukan sekedar kolam, kita memberikan edukasi, ya, dengan beberapa edukasi pengetahuan tentang bagaimana manfaat ikan lele, ya, bagaimana kandungan gizi ikan lele, dan apa saja manfaat ikan lele ini apa sih? Ikan lele ini kan kalau di luar itu kan artinya catfish. Nah, catfish. Nah, ternyata kandungan ikan lele ini lebih bagus dari ikan salmon. Nah, kami sedikit membaca informasi bahwa ternyata Cina dan Vietnam itu memproduksi ikan lele yang cukup besar untuk dijual dan dikonsumsi oleh negara-negara besar seperti Eropa, kemudian Amerika, karena mereka sekarang sudah sedikit meninggalkan ikan salmon. Karena kandungannya lebih bagus dan harganya lebih murah. Nah, ini makanya kami juga di sini bisa memberikan ikan segar yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kandungan gizi dan nutrisinya ini. Nah, itu yang penting itu, karena kita berdampak ke makanan-makanan yang bergizi ya. Betul. Oke, sebelum saya ke Pak Markus nih, tambah dikit nih Pak. Jadi ini tadi yang untuk konsumsi rumahan itu mereka memang udah tahu ya. Oh ya, kita bisa dapat di Pak Dandim nih. Betul. Sini, atau kemudian yang juga yang rumah makan dan lain-lain. Betul. Jadi awal mulanya kita melalui rekan kita ini Pak Markus, melalui publikasi melalui media sosial, ya, mereka awal mulanya 1-2 orang, ya, namun sekarang sudah banyak sekali, ya, dari mulut ke mulut, dari media yang kita publikasikan selama ini. Mereka melihat, itu ada kolam lele, nah, mereka langsung datang dan melihat sendiri bagaimana mereka juga bisa merasakan sendiri bagaimana pemberian pakan, bagaimana melihat produksi ikan lele yang ada di sini, ya, sehingga
mereka melihat wah ini segar sekali ya, segar sekali untuk dikonsumsi, fresh gitu. Artinya masyarakat tidak ragu-ragu untuk membeli dan mereka datang ke sini, bahkan juga ada yang memesan melalui online. Iya Pak Dhani, luar biasa ya ternyata apa yang dilakukan selama ini dalam pembudidayaan ini air tawar, dan lebih potensi adalah kita memiliki potensi yang ikan lele ini. Nah kalau bicara kita mendukung swasembada pangan Pak dari program nasional ini juga seperti apa Pak yang sudah digenjot oleh pihak Kodim? Baik, ini untuk program swasembada pangan ini kita juga sedang berupaya keras untuk melakukan dari sektor pertanian yang sudah kami lakukan di berbagai titik yang ada di sini, baik padi mungkin dan tanaman-tanaman kearifan lokal. Namun dengan ada potensi budidaya ikan air tawar komoditi lele, ikan lele ini, kami sekarang sedang memperbesar bagaimana pembibitan. Ya, kami ingin produksi lebih besar lagi, yang kemarin 23.000, kami ingin di atas 30 sampai 40.000. Karena kapasitas kolam kita ini, kolam ini bisa 4.000 sampai 5.000 sekali isi. Sekali isi. Jadi kami ingin memperbesar untuk produksi untuk di tahun 2025 ini, sehingga Kabupaten Biak Numfor ini dan Supiori dan sekitarnya itu bisa tercukupi kebutuhan pangan, terutama dari sektor perikanan. Jadi ini menjadi suatu kekuatan besar atau yang potensial untuk swasembada. Kami juga ingin sudah mensosialisasikan, dan banyak juga dari beberapa kepala kampung, masyarakat yang datang ke sini melihat dan mereka ingin belajar, dan sudah beberapa orang yang belajar dengan budidaya ikan air tawar ini, sehingga mereka bisa menerapkan di kampung-kampung atau di rumahnya masing-masing. Karena nggak harus butuh lahan yang luas. Tidak, ini buktinya kami menggunakan lahan kosong yang ada di perumahan Kodim, perumahan Kodim. Dan kami berharap ini bisa berkembang secara menyeluruh. Yang kami harapkan itu mereka bisa mengkonsumsi secara pribadi dulu. Ya, nanti mungkin berbicara luas lagi terkait budidaya untuk dari menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, itu nanti bisa dikembangkan lebih besar lagi. Yang penting untuk kebutuhan. Yang penting untuk kebutuhan rumah tangga dulu itu tercukupi. Nah, sedangkan ini saja kami terus terang bukan hanya di Biak rupanya nih. Jadi kemarin ada beberapa orang yang datang ke sini melihat budidaya kami, dan mereka membeli di sini itu dari luar Kabupaten Biak Numfor. Itu dari Serui dan Waropen. Dari Serui dan Waropen, mereka membawa cool box, mereka bawa dan mereka kirim ke Waropen dan Serui. Ini artinya potensi ini untuk konsumsinya ini cukup besar. Cukup besar ya. Makanya ya kami di 2025 ini untuk mendukung program swasembada pangan ini, kami ingin memperbesar jumlah produksi dari ikan lele tersebut. Wah, luar biasa. Terima kasih. Yakin nih Pak ya? Optimis kami ya? Sangat optimis karena kami sudah belajar kurang lebih 1 tahun dengan 23.000 ikan lele, dan kami sampai saat ini sudah cukup berhasil. Ya, cukup berhasil, dan kami tingkat kematian lele ini sangat minim. Nah, sangat minim karena tadi dari belajar dari keilmuan dari Pak Markus ini, di mana kita bisa mengurangi kanibalisme yang ada di pada ikan lele ini, yaitu dengan cara tadi ya kita memberikan nutrisi-nutrisi alami. Contohnya kita memberikan daun pepaya, ya, kembang kudu, ya, itu yang dapat mengurangi kanibalisme ikan lele tersebut. Jadi ini salah satu tolak ukur keberhasilan kita budidaya itu. Betul, ya. Karena ikan lele ini kanibal. Kadang-kadang banyak juga saya lihat yang membudidayakan ikan lele ini, dia budidaya contohnya 5.000 itu bisa mati sekitar setengahnya tuh bisa jadi. Nah, jadi kan rugi, sayang. Karena pakannya ini cukup luar biasa. Nah, mengenai pakan nanti kita bisa mengenai pakan pelet atau pakan buatan yang di kabupaten ini ada. Cukup banyak yang kami pakai bekicot, ya, kemudian pakai limbah ikan,
yang segar-segar ada di sini itu bisa digunakan di sini. Itu Bu Oki. Baik-baik, interest sekali nih kalau berbicara bagaimana dari awal sampai progres gini, kayaknya ada ini Pak, dari hati yang paling dalam ada kepuasan tersendiri nih Pak Ya, betul, karena kami betul-betul menikmati bagaimana budidaya ini. Kami juga di sini menyiapkan anak buah kami, ya, prajurit kami untuk bekal juga ke depan sebagai modal mungkin di masa tua. Betul. Ya kan, karena budidaya ini luar biasa, karena salah satu hal yang tidak bisa dihentikan adalah pangan ya. Karena kebutuhan manusia ini salah satu yang paling mendasar, yang dibutuhkan setiap hari adalah pangan. Dan nah, ini budidaya ini harus ada. Betul. Dan ini harus terus dikembangkan sehingga kebutuhan pangan ini kita ini tetap tersedia. Baik. Baik, saya ke Pak Markus ini. Bang Markus lah ya, saya panggilnya Bang. Ini ya, dari awal akhirnya di join Pak Dandi meminta supaya bersama menjadi mitra nih. Kalau menurut pandangan ataupun mungkin yang disampaikan Bang Markus, kalau melihat ini ada kita mungkin peternak atau apa, ada kemauan sebenarnya ya, atau interestnya tertarik untuk sama-sama membudidayakan termasuk air tawar ini, termasuk lele. Cuman mungkin edukasi yang mereka kurang dapat atau gimana nih? Kalau menurut saya ya barangkali mungkin edukasi, Kak. Jadi mungkin memang harus lebih intens lagi. Mungkin banyak nanya, banyak nyari informasi atau benar. Sehingga memang kita harus lebih banyak berkomunikasi, mencari informasi baru gitu. Makanya dengan harapkan dengan adanya kolam budidaya air tawar di Kodim 1708 ini dapat membuka dapat membuat minat budidaya itu semakin besar, dan untuk barangkali mungkin mau mencari tahu edukasi baru itu tidak susah, sebab ya Kodim ini kan lokasinya di kota ya, gitu, dekat dengan jauh-jauh warga. Bang Markus, ini supaya kita tahu apa sih yang perlu nih, kan itu harus ada tips atau apa-apa yang memang perlu disiapkan mulai dari awal untuk pembudidayaan khusus kita bicara ikan lele nih. Benar. Apa aja tuh? Jadi barangkali mungkin untuk persiapan atau tips-tips itu ya yang paling pertama itu persiapan kolam, Kak. Kolam dulu. Ya. Jadi kita tuh harus bisa mempersiapkan kolam dan bisa memilih kira-kira kolam jenis apa yang akan kita gunakan, dan sesuai dengan kemampuan modal kita juga. Betul. Kolam-kolam ini kan ada kolam beton atau semen seperti yang hari ini di Kodim. Ada juga tipe jenis kolam terpal, tipe jenis kolam fiber, dan tipe jenis kolam tanah gitu. Oke. Nah, walaupun itu ukuran atau size-nya nggak masalah ya? Nggak masalah, Kak. Itu nanti akan disesuaikan dengan pada tebar ikan. Oke. Nah, kemudian setelah itu harus apa selain itu? Kan harus ada alat atau apa gitu untuk ini? Setelah kita melakukan persiapan kolam, kita melakukan sterilisasi air kolam atau media. Sterilisasi air kolam ini kita lakukan pemupukan. Pemupukan ini kita gunakan biasanya kalau kami di sini menggunakan MM4 perikanan dengan komposisi molase atau gula merah. Itu bertujuan untuk menumbuhkan plankton juga. Itu berapa lama tuh, Abang? Setelah diberikan MM4 ini kita biarkan kurang lebih sekitar 1 minggu. Seminggu ya. Ya. Karena kolam sistem budidaya ikan lele di Kodim 1708 ini sistem budidaya air tenang. Jadi sistem ada bedanya juga tuh? Ada, Kak. Sistem air tenang. Makanya kolam kita juga itu sebenarnya harus ada sistem input dan sistem output. Atau bisa dikatakan drainager. Di kolam itu. Ya. Drainager ini nanti gunanya untuk menampung amoniak pada outputnya. Kotoran-kotoran dari ini ya. Amoniak ini dibuang pada saat pagi hari. Waktunya harus pagi. Setiap pagi, Kak. Ini berfungsi untuk menjaga kesehatan ikan di dalam kolam. Betul. Iya, jadi itu perputarannya seperti itu ya. Benar sekali. Nah kemudian baru kita mulai awal sampai ke pembibitan dan berkembang nih gimana nih, Bang? Untuk teknis makan dan lain-lain. Untuk pemberian pakan kami berikan 1 hari 3 kali. Pakan ya? Iya. 3 kali pada saat jam 9 pagi, jam 3 sore, dan jam 9 malam. Dengan komposisi dosis pemberian secukupnya. Tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Nah ini dia nih, nggak boleh pakai feeling juga kali ya? Iya, nggak boleh juga, Kak. Jadi harus pas ya? Ya harus pas. Pas sesuai dengan jumlah
Biasanya ikan ya? Ya, biomasa ikan. Biomasa. Kita menggunakan 3% dari biomasa ikan itu untuk jumlah kadar pakannya itu. Oke. Dan ini berproses mungkin berapa lama kalau perkembangan lele? Cepat ya Pak? Untuk perkembangan ikan lele ini pada umumnya 2 sampai 3 bulan. Oh iya. Ya. Dan ikan lele di kolam Kodim ini panen setiap harinya panen, Kak. Oh, luar biasa. Setiap hari panen ya? Setiap hari panen. Berapa banyak itu Bang kalau setiap hari panen? Ini teman saya udah pada dengar-dengar nih soalnya mereka. Iya. Udah mau panen juga mereka. Berapa banyak nih kalau itu? Kalau setiap hari panen kita bisa menghasilkan ya bisa 10 kilo, 20 kilo. Tergantung permintaan. Iya ya, banyak ya dengan size yang ini ya. Size yang berbeda-beda. Kita di sini menyediakan size 1 kilo isi 8, 7, 6, bahkan sampai yang 12 ekor pun ada. Oke, ukuran tergantung itunya. Permintaan. Ya. Nah, ini menarik tadi kata Pak Dan, kita juga menyiapkan ini Pak Bang Marus mengajarkan bagaimana kita memanfaatkan juga dari pakan atau ini untuk lelenya. Benar. Itu gimana ceritanya tuh? Kalau untuk memanfaatkan persediaan pakan alami. Iya, alami. Ini juga sebenarnya juga untuk meringankan biaya produksi ikan lele kita. Dengan memanfaatkan pakan-pakan alami ini. Sementara di Kabupaten Biak Numfor ini sendiri banyak sekali daging bekicot. Kalau di Jawa katakan itu bekicot. Daging bekicot ini kita prosesnya itu kita rebus, setelah itu kita giling dan kita berikan pada ikan lele ini. Karena daging bekicot ini memiliki protein yang cukup tinggi. Itu juga tidak boleh setiap itu, harus ada aturannya juga. Iya benar. Pemberian pakan pun kita juga harus bisa memilih pakan yang sesuai dengan bukaan mulut ikan. Jadi pakan ikan lele ini yang kita kejar targetnya itu sebenarnya di proteinnya, Kak. Iya betul, protein. Protein yang ideal itu dari 25 sampai 30%. Oh, luar biasa. Ya. Oke Bang, tantangan apa sih yang dapat kalau saat mengolah ini ataupun kita membudidayakan ikan lele ini? Kalau tantangannya ya ada saja ya Kak ya. Dari banyak hal lah. Ya. Ya yang paling pertama tentu cuaca. Oke. Cuaca yang tidak stabil alias kadang berubah-ubah. Iya. Macam itu sangat berdampak ya. Sangat berdampak sekali. Itu bisa mengakibatkan ikan lele stres, pH dan suhu air juga menaik. Iya. Sehingga kadang menyebabkan kematian. Ya tapi kita bersyukur karena sampai hari ini tingkat kematian ikan lele di kolam Kodim 1708 ini termasuk kategori sangat rendah. Bang, itu kalau di kolam itu harus ada ini, apa kayak itu harus ada atap atau apa gitu terbuka, itu ada berpengaruh? Pengaruh nggak? Sebenarnya kayak macam paranet. Nah, paranet ini fungsinya untuk mengurangi intensitas cahaya matahari untuk masuk ke dalam kolam. Nah sebab kalau intensitas cahaya matahari tinggi, ikan juga ya panas stres ya, stres juga. Stres juga kayak kita ini. Kita juga betul lagi panas-panasan ya Pak ya, lebih fresh tapi. Oke Bang, kalau dikatakan pakan juga bisa yang bisa dapat secara alami, tapi itu harus juga kita belajar ya, yang kayak tadi ya. Nah ukuran kemudian waktu-waktunya juga. Nah kalau dikatakan sehat atau apa itu ada apa juga? Kayak obat atau apa gitu diberi? Kita memberikan vitamin atau apa gitu istilahnya? Prebiotik ya. Ada prebiotik tertentu yang memang tersedia di toko-toko juga. Kita siapkan prebiotiknya, kita tebar juga setiap pemberian pakan. Juga ada prebiotik alami atau obat alami juga kita gunakan, yaitu salah satunya daun pepaya. Ini fungsinya untuk mencegah penyakit white spot. White spot. Oke, jadi ini akan terus ini kan ya, Bang, maksudnya ada rutin lah ya. Benar. Untuk jaga kesehatan ataupun dari ikan itu. Benar, pengontrolan. Pengontrol, dikontrol. Oke. Baik nih, obrolannya makin menarik nih Pak Dandim ya. Betul. Rasa ini. Pak, saya ke Bang Markus deh. Bang Markus, apa nih yang mau disampaikan kembali terkait ini dan harapannya apa? Kan kalau berbicara kita berikan edukasi, informasi kan baiknya kalau bisa sangat bermanfaat dirasakan langsung oleh masyarakat itu. Silakan Pak. Ikan lele ini merupakan salah satu jenis ikan lele yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi ya. Sangat mudah untuk dibudidayakan, masa panennya juga cepat. Benar. Maka barangkali mungkin dengan adanya permintaan pasar yang cukup tinggi juga, ini membuka lapangan pekerjaan dan peluang-peluang usaha ke depan, Kak. Betul. Sehingga mari kita manfaatkan ini sebaik-baiknya nih. Oke, Bang Markus ini udah ke Biak atau kemana-mana juga nih?
untuk beri edukasi dan lain-lain terkait seperti pembudidayaan ini? Saya di Biak saja. Di Biak aja ya. Oke, jangan mana-mana kata Pak Dandim ngurusin lele. Baik, Pak Markus, makasih ya Bang Markus ya. Siap. Kayak infonya ilmunya udah dibagi-bagi ke kita. Ya. Pak Dandim, apa nih Pak Dandim dari yang kita obrolkan bahwasannya ternyata kayaknya saya baca hampir sama nih Pak, yang tulisan di belakang. Ya. Ini termasuk ini motivasi. Quotes-nya dari Pak Dandim ya. Iya, betul. Oke, ubah hidupmu hari ini, jangan bertaruh pada masa depan, bertindaklah sekarang tanpa menunda. Ya, salah satunya kayak gini. Salah satunya ini. Jadi jangan tunda gitu. Ada punya pekarangan, ada peluang, ya kan, ada kesempatan, ya jangan tunda. Karena kita manusia tidak tahu apa itu masa depan. Makanya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, sehingga di masa depan nanti seperti ini hasilnya, ya itulah yang akan kita peroleh. Karena kita bangun ini bukan hari ini. Betul. Sudah dari 2023 Desember. Jadi berproses. Oke, dan ini jadi kalau seandainya Pak Danimnya pindah kan ada nih Pak yang udah ada karena ini ya. Karena kami buat sistem di sini, kami sudah buat sistem. Artinya siapapun nanti pemimpinnya di sini, sistem itu sudah berjalan. Tetap berjalan dan bisa digunakan dan dijalankan oleh siapapun. Betul. Dan hasilnya bisa dirasakan oleh siapapun juga. Bukan hanya Dandim yang merasakan, tidak. Di sini merasakan adalah seluruhnya, baik anggota kita sendiri maupun keluarga maupun masyarakat umum. Ya, kami paling penting adalah keluarga dan masyarakat umum. Betul. Yang bisa merasakan manfaat dari budidaya air tawar komoditi ikan lele, yang dimana kita ketahui program Presiden Bapak Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan dan swasembada pangan. Betul. Ini sudah terwujud. Salah satu langkah yang ke depan yang akan bisa kita besarkan. Betul. Sehingga ketahanan pangan, swasembada pangan melalui ikan lele ini bisa kita menjadi kekuatan besar ya di Kabupaten Biak Numfor ini, dan menjadi tadi satu peluang. Betul. Kepada masyarakat bisa dimanfaatkan untuk menjadi lapangan pekerjaan dan kesejahteraan tersendiri untuk masyarakat. Oke, jadi total berapa ini? Ada 9 kolam? Ini ada 10 kolam. 10 kolam ukuran 2x4. Nah, 2x4, satu kolam itu kapasitas bisa 4.000 sampai 5.000 ekor. Luar biasa. Jadi kalau misalnya masyarakat atau ada yang mau nanya-nanya atau cari edukasinya bisa dapat juga di sini ya? Bisa langsung ke sini, di media sosial juga sudah kita buatkan. Di sini sudah kita pasang, Bu. Ya, kita pasang secara alami ya, di pohon-pohon itu kita bikin banner, kita bikin edukasi bagaimana budidaya. Di sini juga kita buatkan bagaimana cara memberi pakan, jam berapa, seperti apa, ukurannya bagaimana, sudah kita buatkan. Kebetulan di sini 1x24 jam terbuka ya. Ada petugas, terbuka dan ada petugas yang menjaga dan memelihara. Oke. Baik, Pak Dandim sukses nih terus untuk budidaya air tawarnya nih. Baik, terima kasih Bu Koki. Ini kita akan teruskan kesuksesan kita menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, baik. Bang Markus sukses ya. Siap. Pengen belajar lagi nih kayaknya. Sama-sama. Jadi pembudidaya ikan lele juga. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat ya Pak Dandim. Sekali lagi sukses. Baik, terima kasih Bu Koki. 1708 Biak Numfor dalam mendukung upaya program nasional yaitu ketahanan pangan dan juga swasembada pangan. Dan juga Pak Markus sebagai mitra, terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Sowi Kasumasa. Sowi Kasumasa.